16 April lalu, publik dikejutkan dengan video viral yang merekam kekerasan kepada perawat. Kasus ini bukan yang pertama terjadi di dunia kesehatan Indonesia. Selain bertugas merawat yang sakit, di tengah masa pandemi ini, para tenaga medis pun kerap menghadapi amukan pasien maupun keluarganya. Malam ini, Rosi, Save Perawat Indonesia. Saya mengakui saya sudah melakukan tindakan yang kurang baik dikarenakan saya bawa dengan panas matahari, ya semuanya saya tersebut emosi. Gimana kalau lagi? Gini Pak, si ibu teh sesah diatur gelisah wae sama ini. Goblok sia tah dimulai tidinya mukul saya. Naon Pak istighfar ya gitu-gitunya saya menghindar Pak. Gitu saya nggak mau melawan gitu Pak. Pak, nggak usah bahas virus Jepang. Kita tuh cuma wajibkan pakai masker gitu toh. Dia tuh nggak terima bilang sama saya. Kamu tuh siapa? Kok iki sopo gitu. Terus nggak terima, terus mukul saya. Brak, itu sambil marah-marah. Penganiayaan perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Palembang, menambah daftar kekerasan kepada tenaga kesehatan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia menilai kekerasan pada perawat terjadi karena emosi sesaat akibat ketidakpuasan dengan pelayanan rumah sakit. Di masa pandemi, tenaga kesehatan juga sering menerima perlakuan kasar dari keluarga yang tidak terima anggota keluarganya terkena COVID. Inilah rangkuman peristiwa catatan kekerasan demi kekerasan yang dialami para tenaga medis di Indonesia. Jumat 16 April lalu, publik dikejutkan dengan beredarnya video berdurasi 35 menit yang memperlihatkan aksi kekerasan orang tua pasien terhadap seorang perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Palembang. Tadi ada anggota ikut Pak ini ya? Bareng Pak. Iya, aja ganti pakaian ya, nggak apa ya. Tak lama berselang, polisi langsung menangkap pelaku penganiayaan Jason Cakrawinata di rumahnya. Di hadapan penyidik, Jason yang kini berstatus sebagai tersangka mengakui kekerasan fisik yang dilakukannya terhadap Christina Ramawoli Simatupang. Pelaku mengaku emosi karena korban mencabut jarum infus hingga keluar darah di tangan anak balitanya yang mengidap radang paru-paru. Saya mengakui saya sudah melakukan tindakan yang kurang baik dikarenakan saya mungkin juga sudah kelelahan karena sudah hari saya harus menjaga anak saya. Saya mohon juga kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kepada korban, keluarganya, supaya dibukakan pintu maaf buat saya. Pelaku Jason kini dijerat pasal berlapis. Ia didakwa pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 406 KUH pidana tentang pengerusakan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2020 hingga 2021, terjadi sejumlah kasus kekerasan menimpa perawat yang dilakukan berbagai kalangan masyarakat, termasuk pejabat daerah. Juli 2020, seorang keluarga pasien marah dan memukul seorang perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur, Jawa Barat. Kejadian berawal ketika pihak rumah sakit kesulitan menghubungi keluarga pasien yang telah meninggal di ruang ICU. Tak terima dengan jawaban salah satu perawat, anak pasien yang tersulut emosi langsung memukul bagian wajah sang perawat. Juni 2020, seorang perawat dianiaya 3 anggota keluarga pasien yang meninggal setelah dirawat di RSUD Haulusi Ambon. Korban, Jomima Orno, dianiaya karena menolak permintaan keluarga yang menolak pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan. April 2020, seorang perawat klinik di Semarang
Dipukul orang tua pasien. Pelaku memukul korban karena emosi saat ditegur karena tidak menggunakan masker. Pada bulan yang sama, seorang pasien dalam pengawasan COVID mengamuk hingga memecahkan kaca jendela kamar isolasi RSUD Abdul Wahab Samarinda, Kalimantan Timur. Pasien mengamuk karena menolak diisolasi. Pasien bahkan mengancam melukai perawat dengan pecahan kaca. Situasi baru bisa dikendalikan setelah polisi dan BPBD Samarinda turun tangan menenangkan pasien. Desember 2019, seorang perawat di RSUD Sultan Abdul Aziz Berelak, Aceh Timur, dianiaya seorang pasien yang merupakan wakil Bupati Aceh Timur. Menurut korban, sang wakil bupati yang tidak melalui prosedur pendaftaran di ruang UGD langsung masuk ke kamar perawatan. Mengeluh sesak nafas, pelaku meminta tambahan oksigen. Saat perawat sedang memasangkan tabung oksigen, pelaku yang marah karena menunggu lama lalu menendang korban. Dari sejumlah kasus yang terjadi, kekerasan terhadap perawat umumnya timbul karena emosi sesaat apabila pasien tidak puas terhadap pelayanan fasilitas kesehatan. PPNI berharap pelaku kekerasan terhadap perawat dihukum berat sehingga menimbulkan efek jera. Selain itu, pemerintah dan pemilik fasilitas kesehatan dituntut untuk memberi perlindungan kepada para perawat dari ancaman aksi penganiayaan. Kasus kekerasan perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang sudah memasuki babak baru. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yaitu tindak pidana kekerasan dan perusakan. Sementara korban, perawat Christina Remauli Simatupang, kini masih menjalani perawatan dan pendampingan psikolog. Saya sudah berusaha mengundang pihak Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, tapi Direktur Utama Rumah Sakit mengatakan belum bisa memenuhi undangan program Prosi. Saya sudah bersama dengan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Pak Suban, yang mengawal proses hukum kasus ini, dan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Bu Rosi. Pak Suban, kami memahami bahwa kami mencoba menghubungi perawat Christina Remauli Simatupang, tetapi Anda sendiri menggambarkan bahwa korban saat ini masih belum dapat menerima wawancara ini. Tidak apa, saya memahami itu. Karena Pak Suban, karena Anda yang mendampingi korban saat ini, boleh kami mendapat gambaran seperti apa korban atau apa yang saat ini dirasakan oleh korban? Kondisi korban saat ini untuk kesehatan secara umum itu baik, dalam artian kondisi fisik yang kemarin dari hasil visum ada lebam di pipi, kemudian ada pecah sedikit di bibir bagian dalam, lalu ada kebiru-biruan lebam juga di daerah perut sebelah kanan, itu sudah berangsur membaik, bahkan sudah hilang ke arah lebamnya. Tapi untuk kondisi psikis yang masih belum bisa kita katakan baik, karena kadang-kadang kalau kita ajak berinteraksi, beliaunya masih sering melamun, kemudian keluarganya juga mengatakan, yang menunggu mengatakan, kadang-kadang beliau sering terkejut ketika mendengar suara pintu dibuka, ataupun terkejut ketika ada bunyi-bunyi tertentu. Begitu Mbak kondisinya sekarang. Baik, Pak Suban yang selama ini mendampingi dari hari pertama sampai hari ini bersama korban, perawat Christina Remauli Simatupang, apa cerita yang terjadi dari korban pada Pak Suban? Oke, baik. Selengkapnya barangkali yang akan menyampaikan ini Mbak Rosi adalah dari Pak AKP Tri dari Polrestabes Palembang, karena beliau langsung melakukan BAP terhadap beliau. Jadi dari cerita yang kami dapatkan bahwa kekerasan itu terjadi diawali dengan ketika pasien diizinkan pulang oleh dokter, lalu ya biasanya pasien pulang itu seluruh peralatan kesehatan yang melekat harus dilepaskan. Di antaranya adalah selang infus. Pelepasan selang infus dilakukan, dan menurut keterangan yang kami dapat dari Komite Keperawatan Rumah Sakit Siloam sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian setelah dilakukan pelepasan selang infus itu, menurut informasi yang kami dapatkan,
karena si anak ini cukup aktif bergeraknya, akhirnya digendong oleh ibunya. Mungkin gerakan dari itu menutup aliran dari pembuluh darah balik sehingga ada darah yang mengalir. Nah, ketika itu dia mengeluh, dia melapor dengan ke perawat ruangan dan itu langsung sudah diatasi. Dalam artian sudah diatasi diberhentikan perkara. Artinya perawat yang baru. Artinya perawat Christina Remauli Simatupang itu sudah masuk kembali ke ruang pemeriksaan atau kamar pasien untuk memperbaiki itu. Untuk memperbaiki itu dan udah selesai dilaksanakan. Udah selesai. Lalu dari mana dan kemudian Christinanya secara langsung minta maaf dengan si ibu pasien. Jawaban ibu pasiennya seperti ini, kalau mau minta maaf nanti urusan suami saya gitu. Dan akhirnya ketika sekitar 1,5 jam kemudian, sekitar 2 jam kemudian atau 2,5 jam, sekitar hampir pukul 14, lebih dari pukul 13, suaminya datang, ya langsung marah-marah ke counter perawat, gitu kan? Dan akhirnya dia meminta si perawat masuk ke ruangan untuk menjelaskan dan meminta maaf. Dan disitulah peristiwa penganiayaan itu terjadi. Peristiwa penganiayaan itu terjadi. Jadi si Nurse Christina masuk ke ruangan ditemani oleh kepala ruangan, kemudian supervisor keperawatan, kemudian satu orang temannya lagi untuk menjelaskan itu dan minta maaf. Dan sampai pada akhirnya dia mau posisi minta maaf, mau sujud dengan si ibu. Saat itulah dia mendapat pukulan 2 kali, kemudian mendapat tendangan 1 kali, yang kalau kita lihat di video itu sampai dia terduduk. Dan kemudian ketika mau berlari, bapak ini masih berusaha dengan menjambak rambut. Dan alhamdulillah akhirnya datang seorang polisi seperti yang terlihat di video ini yang menghentikan itu. Dan akhirnya si Christina berhasil dibawa keluar gitu loh, Mbak. Baik, saya ingin meminta klarifikasi juga dari Anda Pak Suban karena Anda bersama korban. Jadi sudah ada aksi atau sudah ada keinginan minta maaf dari perawat kepada pasien, dalam hal ini ibunya, karena memang dari pencabutan transfusi itu ada darah keluar gitu. Jadi ada 2 kali permintaan maaf dari perawat. Iya, awalnya dengan si ibunya sendiri, ketika suaminya belum datang, ketika dia udah memperbaiki, udah menghentikan perdarahan. Kemudian kedua setelah si suaminya datang di dalam ruangan, dan itu ada saksi kepala ruangan menurut info yang kami dapatkan, kemudian ditemani 1 orang perawat yang kebenaran ikut mengabadikan pakai handphone prosesnya, tapi handphonenya menurut informasi kena lempar, kena jatuhkan ke dinding dan handphone itu pecah gitu. Oke, jadi ada 2 kali keinginan atau aksi atau gesture dari korban atau dalam hal ini perawat untuk meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi pada balita dari si ibu ini ya, dari istri Pak Jason. Begitu Mbak Rosi ya. Karena dari sisi istrinya Pak Jason mengatakan perawat memberikan gesture atau attitude yang tidak sopan, yang justru memberikan rasa tidak nyaman bagi si istri pelaku. Bagaimana Anda menjawab ini? Ya, dalam hal ini karena kita bukan menjadi saksi langsung, kita mendapatkan laporan langsung dari Christina seperti itu. Dan kemudian juga dari kepala ruangan dan 1 orang teman yang handphonenya dipecahkan itu, dia berani bersaksi bahwa itu yang telah dilakukan Christina sambil menunduk meminta maaf, lalu kena pukulan dan kena terjang gitu loh, Mbak. Baik, Pak Suban, saya ke Pak Tri Wahyudi. Pak Tri Wahyudi, Anda sudah ada BAP-nya. Bisa diceritakan sedikit Pak Tri Wahyudi, bagaimana kemudian peristiwa kekerasan ini bisa terjadi? Karena dari versi pelaku mengatakan bahwa memang dari sisi perawat telah memberikan sikap yang sangat tidak sopan. Baik, Mbak. Jadi begini, kami dari Reskrim Polrestabes Palembang pada saat sudah menerima laporan polisi pasal yang disangkakan 351 terhadap korban Christina, kita langsung tangani, kita berikan pengecekan untuk visum dan memeriksa beberapa saksi secara maraton, mendatangi tempat dikarenakan memang posisi korban pada saat itu sedang sakit, sehingga kita jemput bola, kita datang memeriksa ke rumah sakit Siloam pada saat tempat korban dirawat pada saat ini.
Hasil pemeriksaan dan wawancara dari korban, seperti yang Pak Subhan tadi sampaikan, betul itu yang disampaikan juga diutarakan di BAP dari korban, dan kita menyesuaikan dengan saksi-saksi yang ada, yang di saat itu ada kepala perawat di dalam ruangan tersebut. Ya. Jadi tidak sendirian ya perawat itu ya? Nah, dari saksi yang kita ambil juga dari istri si terlapor pun kita sudah ambil keterangan untuk sebagai saksi. Karena itu ruangan VIP ya, ruangan itu VIP tidak ada CCTV. Kamera, tidak ada kamera karena privasi, sehingga semua alat bukti yang kita perlukan untuk pasal yang dituduhkan terhadap si terlapor ini sudah terpenuhi semua, sudah ada, visum ada, saksi ada, keterangan korban ada, dan semua petunjuk-petunjuk itu sudah ada, sudah saya lengkap. Pak Triwahyudi, bagaimana dengan klaim bahwa rumah sakit atau dalam hal ini perawat tidak melakukan SOP dan mereka bisa ditunjukkan bukti-buktinya? Bagaimana Anda menjawab klaim ini? Untuk saat ini, sampai sejauh ini kami tidak menangani terkait masalah itu dan tidak mendalami masalah itu. Karena yang dilaporkan oleh Kristina sebagai korban itu 351. Dan satu lagi ada laporan yang makanya bukan berlapis, ada pelaporan yang kawannya Kristina yang HP-nya dirembut dan dibanting itu 406. Jadi 2 LP, 2 laporan polisi, Mbak. Tangan itu kalau terkait memang penyebab ada emosi dari si terlapor ini, karena kan si terlapor juga sudah kita dalami, dia pada saat itu tidak di posisi kejadian, pada saat dicabut SOP-nya itu dia tidak tahu, dia tidak ada di sana. Dan dia mengakui melakukan penganiayaan pada perawat Kristina. Ya, itu yang kita kejar, gitu yang kami kejar penyidik. Jadi bisa, sorry Pak Triwahyudi, bisa saya konfirmasi, jadi Jason ini, pelaku penganiayaan perawat ini sesungguhnya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia masuk ke ruangan sudah dengan emosi, dan memanggil perawat dengan emosi. Dia hanya tahu dari si istrinya. Diketahui dari siapa Pak Triwahyudi? Saya nggak jelas. Istrinya, istri pelaku. Baik. Istri ya. Jadi ia emosi sehingga ia menganiaya perawat, padahal dia tidak tahu apa yang terjadi soal SOP, infus dan lain sebagainya. Tetapi ia menerima informasi karena ditelepon oleh istrinya, sehingga dia langsung mencari perawat dan menganiaya perawat, begitu ya? Baik. Terima kasih Pak Triwahyudi, terima kasih Pak Subhan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Walau pelaku sudah mengakui dan meminta maaf kepada korban, istri tersangka mengancam melaporkan balik pihak rumah sakit. Setelah jeda saya kembali bersama Rama Melisa, istri tersangka kasus kekerasan perawat di Rumah Sakit Siloam, Palembang.